Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Melani, Eskom IMSC. Saya merupakan dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singaperbangsa Karawang. Saya merupakan dosen yang memiliki bidang keahlian pada rumpun ilmu sosiologi dan penyuluhan komunikasi pertanian. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Komunikasi Inovasi, Manajemen Penyuluhan, Dasar-dasar Manajemen, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kewirausahaan dan Etika Bisnis Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, dengan kode FPT 62306. Mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian merupakan mata kuliah wajib pada prodi yang memiliki bobot total SKS yaitu 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, mahasiswa diharapkan agar dapat menggambarkan tentang hakikat penyuluhan, prinsip penyuluhan, sistem penyuluhan, proses penyuluhan dan metode penyuluhan pertanian, serta proses difusi inovasi yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip komunikasi, sehingga mampu mentransformasikan teknologi pertanian kepada petani menggunakan pendekatan andragogi atau pendekatan orang dewasa. Asesmen atau penilaian mahasiswa dilakukan dalam bentuk tugas mingguan, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini, mahasiswa memiliki luaran berupa CPL yang terdiri dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diturunkan menjadi 2 CPMK, yaitu 1. Mampu memahami definisi penyuluhan, peranan penyuluhan, dan kelembagaan pertanian. 2. Mampu menganalisis masalah kelembagaan pertanian, merumuskan solusi, dan melakukan kegiatan penyuluhan. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Mampu memahami dan menjelaskan definisi penyuluhan pertanian, memahami falsafah, etika penyuluhan, unsur-unsur penyuluhan. 2. Mampu memahami dan mengelompokkan peran penyuluhan dalam pembangunan, proses adopsi, komunikasi, dan pengambilan keputusan inovasi. 3. Mampu memahami dan menerapkan proses belajar mengajar penyuluhan, pendidikan orang dewasa, pendekatan dan kebijakan dalam penyuluhan, manajemen penyuluhan pertanian. 4. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis kelembagaan, organisasi, dan wilayah kerja penyuluh pertanian. 5. Mampu menerapkan perencanaan program penyuluhan, rumusan metode penyuluhan, media penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan. 6. Mampu menerapkan evaluasi penyuluhan. Mata kuliah ini memiliki beberapa topik, yaitu 1. Definisi penyuluhan pertanian, memahami falsafah, etika penyuluhan, dan unsur-unsur penyuluhan. 2. Peran penyuluhan dalam pembangunan, proses adopsi, komunikasi, dan pengambilan keputusan inovasi. 3. Proses belajar mengajar penyuluhan, pendidikan orang dewasa, pendekatan dan kebijakan dalam penyuluhan, manajemen penyuluhan pertanian. 4. Kelembagaan, organisasi, dan wilayah kerja penyuluhan pertanian. 5. Perencanaan program penyuluhan, rumusan metode penyuluhan, media penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, dan 6. Evaluasi penyuluhan. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik delivery yaitu teknik penyampaian materi kepada mahasiswa yang saya gunakan dengan metode ceramah dan problem based learning. Teknik interaction yaitu proses komunikasi dua arah dengan mahasiswa, berupa mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, dan saling berdiskusi dengan dosen maupun sesama rekan mahasiswa.
Assessment yakni teknik untuk menilai mahasiswa secara objektif terkait capaian pembelajaran yang telah dicapai oleh mahasiswa selama 1 semester. Adapun bobot penilaian mengikuti standar kurikulum OBE atau Outcome Based Education dengan rincian sebagai berikut. Case method atau PBL sebanyak 50%, tugas 10%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 20%. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini ialah sebagai berikut. Universitas Singapura Bangsa Karawang menerapkan sistem pembelajaran secara luring, baik di dalam kelas maupun di laboratorium. Selain itu, Universitas Singapura Bangsa Karawang memiliki Learning Management System atau LMS yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa melalui laman siskaunsika.ac.id. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran pada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian yang saya ampu pada pertemuan 12 berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Pagi, Bu. Masih semangat ya pagi hari ini? Masih. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-12. Nanti kita akan membahas terkait metode penyuluhan. Seperti apa metode-metode yang ada di dalam agenda penyuluhan pertanian. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya ke teman-teman, masih ingat apa sih penyuluhan? Kegiatan yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk transfer informasi kepada petani, ya, supaya bisa mengubah dari hal pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Oke, di sini ada rekan-rekan yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan, khususnya penyuluhan pertanian? Oke, kegiatan yang teman-teman ikuti seperti apa gambarannya? Mungkin di ruangan aula? Atau mungkin pernah ya ikut penyuluhan langsung di sawah, atau misalnya kegiatan di demplot dan lainnya. Oke, pada tujuan pembelajaran kali ini teman-teman diharapkan akan mampu. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait apa itu penyuluhan. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas terkait metode penyuluhan. Dan harapannya teman-teman setelah selesai kegiatan pembelajaran di kelas ini, teman-teman akan memahami ada metode apa saja yang bisa kita gunakan ketika melakukan agenda penyuluhan. Atau metode apa saja sih yang biasanya digunakan oleh penyuluh pertanian. Itu. Kemudian nanti nextnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas medianya. Medianya apa saja sih yang bisa dipakai dalam agenda penyuluhan. Oke. Terus apa yang dimaksud dengan metode? Tuh. Nah, metode berarti cara, ya. Cara atau strategi yang biasanya digunakan oleh penyuluh untuk bisa transfer informasi, untuk bisa memberikan pesan terkait misalnya agenda penyuluhan pada hari itu. Dan kemudian juga metode ini bisa digunakan untuk memfasilitasi proses belajar. Ketika kita tahu metode apa yang digunakan, kita akan tahu fasilitas dalam proses belajar itu kita bisa gunakan toolsnya apa saja. Kemudian harapannya dengan metode ini akan bisa mendorong perubahan pengetahuan dan sikap serta keterampilan setelah dilakukan metode-metode yang sesuai. Tuh. Menurut Mursantoso 98, apa yang dimaksud dengan metode? Metode adalah pendekatan dasar yang ditempuh untuk menyampaikan materi penyuluhan pertanian dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Tuh. Kemudian ketika kita memilih suatu metode, pasti ada pertimbangannya. Hal apa saja sih yang harus dipertimbangkan ketika kita mau memilih suatu metode yang mau digunakan? Nah, pertama, tujuan kegiatannya.
Oh, mau bertujuan kegiatan penyuluhannya itu untuk apa? Untuk misalnya skala perubahan sikap dulu. Berarti metode yang tepat untuk bisa lebih efektif transfer informasi sehingga perubahan pengetahuan itu bisa dicapai oleh para petani. Itu metode yang sesuai itu apa? Kemudian karakteristik sasaran. Metode juga dipilih berdasarkan karakteristik sasarannya gitu. Jangan sampai salah pemilihan metode akan menjadi hambatan di dalam transfer pengetahuan ya, atau di dalam transfer informasi terkait penyuluhan. Kemudian jumlah peserta, jenis materi, waktu, biaya, fasilitas, dan hasil yang diharapkan. Jadi ketika kita misalnya teman-teman diberikan amanah menjadi seorang penyuluh pertanian, maka teman-teman harus mempertimbangkan sisi-sisi apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metodenya tadi. Tuh. Oke. Ketika Ibu tampilkan gambar ini, ada yang punya gambaran kalau gambar satu terkait apa? Biasanya. Gambar satu ini, teman-teman, apa yang muncul di benak teman-teman ketika melihat gambar satu? Diskusi. Ada seorang penyuluh yang sedang memaparkan materi di aula, gitu ya. Terus kalau di sini, gambar dua, apa yang muncul di dalam benak teman-teman? Atau mungkin ada yang pernah punya pengalaman ngobrol langsung dengan penyuluh atau melihat petani yang sedang berdiskusi dengan penyuluh di lokasi misalnya di sawah gitu ya, atau di lokasi demplotnya. Nah, kemudian ini ada sekelompok petani yang berdiskusi dengan penyuluh terkait misalnya komoditi, atau misalnya ada KWT nih lagi punya kegiatan bersama nih tentang toga ya, tanaman obat keluarga. Nah, terus datanglah penyuluhnya, lalu KWT itu secara bersama-sama ngobrol dengan penyuluh. Ada yang pernah melihat fenomena itu? Karena ya, beberapa gambar di sini adalah fenomena yang sangat dekat dengan teman-teman. Mungkin teman-teman pernah melihat orang tua teman-teman yang kebetulan punya sawah mungkin ya, atau petani melakukan agenda-agenda yang ada di dalam paparan ini, yang ada di dalam tampilan ini. Atau mungkin teman-teman pernah berpraktik membuat poster campaign ya, terkait misalnya ada fenomena hama tikus. Terus teman-teman, oh ada nih metode untuk bagaimana caranya menangani hama tikus. Terus teman-teman pengen infokan itu dalam bentuk poster, terus ditempel di aula desa dan sebagainya ya, sebagai bentuk aktualisasi mata kuliah misalnya. Nah, hal-hal itu sangat relate ya dengan kita. Oke, itu gambaran dari sebenarnya berbagai metode yang ada di dalam penyuluhan pertanian. Oke, kita mulai dari memilah metode berdasarkan jumlah sasaran. Oke, ketika kita mau memilih metode seperti yang di awal ya, kita sudah merancang. Ketika mau melakukan kegiatan penyuluhan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah berapa sasaran penyuluhannya, sehingga hal itu bisa melandasi dalam pemilihan metode. Tuh, misalnya, oh penyuluhan ini sasaran utamanya adalah kontak taninya, sehingga diharapkan melalui opinion leader, key person atau kontak tani gitu ya, ketua kelompok taninya, itu persebaran informasinya akan lebih masif gitu, karena ini perlu misalkan sharing gitu, perlu sharing langsung dengan seorang kontak tani. Nah, maka pemilihan yang pertama kita bisa menggunakan metode individu. Metode individu ini digunakan untuk melayani petani secara perorangan gitu. Misalnya kunjungan rumah, ya misalkan nih lagi ada penyuluhan tentang bagaimana mengadopsi suatu inovasi. Contohnya sasarannya adalah petani bawang misal. Nah, kita pengen tahu kenapa petani bawang resisten untuk menerapkan teknik tanam yang baru, memotong terlebih dahulu bibit bawangnya sebelum ditanam contohnya. Pengen tahu nih kenapa sih resistennya, kenapa sih penolakannya, sehingga untuk bisa mengetahui secara detail informasinya itu maka kegiatan kunjungan atau metode penyuluhan secara individual ini akan lebih
tepat karena pencarian informasinya akan lebih mendalam. Kemudian metode kelompok biasanya digunakan untuk apa? Metode kelompok ini digunakan untuk sasaran kelompok tani atau komunitas gitu. Misalnya ada ceramah kelompok kayak tadi ya gambaran di awal ada seorang penyuluh yang memberikan paparan materi, dia berdiri di tengah aula, kemudian berbagai kelompok tani diundang untuk hadir ke aula dan menyimak informasi-informasi yang disampaikan oleh penyuluh tersebut, serta nanti diberikanlah materi-materi tersebut dan diberikan juga ruang untuk bisa berdiskusi. Tuh. Nah, apa saja contoh dari metode kelompok? Di sini ada diskusi, ada demonstrasi, ada sekolah lapang, temu usaha, studi kasus, gitu. Terus metode ini atau metode kelompok itu biasanya untuk apa tujuannya? Untuk memungkinkan pertukaran pengalaman serta penguatan solidaritas antar petani. Jadi kalau misalnya ada agenda selain transfer informasi, misalnya kita pengen menghimpun berbagai kelompok tani untuk ada hal yang perlu diinformasikan terkait misalkan kebijakan terbaru atau misalnya akan ada program nih untuk kelompok-kelompok tani, dan kalau misalnya metode perorangan akan butuh sangat banyak waktu. Tapi kalau misalnya pakai metode kelompok maka bisa transfer informasi di dalam waktu yang cepat dengan sasaran yang sebanyak-banyaknya gitu. Terus metode massal. Seperti apa sih metode massal? Metode massal ini digunakan ketika kebutuhan jangkauan audiensnya itu sangat luas. Itu. Misalnya Kementerian Pertanian pengen menginformasikan terkait kebijakan terbaru ya di dalam misal untuk kelompok tani, atau misalnya untuk ada komoditas nih yang pengen kita capai target untuk produktivitasnya, maka kalau misalnya pakai metode kelompok itu menjangkau area yang misalnya skala nasional itu akan sangat sulit ya, memakan banyak waktu. Sehingga metode massal dengan memanfaatkan berbagai teknologi broadcast ya, seperti misalnya siaran radio, TV, media sosial, pameran, poster, leaflet, terus kampanye publik, itu akan jauh lebih memfasilitasi dari target yang akan dicapai ya. Tadi misalnya kalau skalanya nasional, maka penyuluhan massal misalkan terkait kebijakan publik itu akan lebih efektif digunakan. Oke. Terus metode penyuluhan bersifat komunikasi. Nah, ini ketika misalnya kebutuhannya apa sih? Kita pengen untuk to inform aja. Di dalam komunikasi itu ada berbagai unsur ya, ada berbagai target, misalnya to inform, untuk menginformasikan suatu misalnya pengetahuan baru gitu ya. Nah, atau misalnya terkait komoditi baru. Maka kebutuhannya adalah kita belum buka untuk ruang diskusi, untuk ruang publik, sehingga kebutuhannya hanya untuk memberikan wadah kepada narasumber untuk menyampaikan informasi, sehingga nanti audiens akan bisa mendapatkan paparan informasinya gitu. Jadi penyuluhan satu arah yang akan lebih tepat digunakan ketika tujuannya adalah pertama misalnya untuk spreading the information ya, atau untuk penyampaian informasi. Lalu yang kedua adalah metode dua arah. Nah, apa sih metode dua arah gitu? Metode yang memungkinkan adanya umpan balik langsung. Misalnya mau ada diskusi, kemudian ada konsultasi, ada tanya jawab, ada studi kasus. Metode ini akan lebih sesuai digunakan ketika pengen menggali nih lebih dalam terkait pengalaman dari petani. Misalnya, seperti apa sih pengalaman petani di Kabupaten A? Kenapa setiap tahun produktivitas semangka di Kabupaten A itu tinggi? Pengen tahu nih, sehingga ini bisa diinformasikan atau mungkin dicontoh oleh kabupaten-kabupaten lain, karena ternyata ini prospektif gitu.
Nah, kemudian misalnya pengen supaya petani semangka di Kabupaten A sharing informasi ini dengan petani di kabupaten lain ketika kegiatannya itu mewadahi untuk bagaimana meningkatkan produktivitas komoditi tertentu gitu ya. Dipanggillah petani yang punya pengalaman, petani yang sudah terlebih dahulu membuktikan berhasil di dalam satu komoditi. Tuh, nah di sana dihadirkanlah, lalu bisa sharing dengan sasarannya atau dengan mitra petani yang lain, sehingga seperti apa sih di sana klasifikasi dari tanahnya, kemudian irigasinya, sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan penanaman komoditas semangka gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata sesuai, cocok, dan ketika diberikan sharing informasi langsung dengan petaninya itu ternyata mudah kok, tidak semenakutkan atau tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Maka di situ ada keberanian untuk petani lain atau kelompok lain untuk mencoba gitu ya. Karena punya pengalaman sharing dengan seseorang yang berhasil di dalam bidang tersebut. Gitu. Terus membahas persoalan yang kompleks dan membangun pemahaman bersama gitu. Jadi ketika misalnya ada suatu persoalan di dalam kelompok tani atau misalnya sedang penentuan prioritas program untuk di desa tertentu. Nah, di sini setiap orang pasti akan punya prioritas yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa mencapai kesepahaman, bagaimana bisa mencapai konsensus, maka dibutuhkanlah metode yang memungkinkan untuk dilakukan komunikasi dua arah. Itu ya teman-teman. Oke. Kemudian multi arah. Seperti apa? Misalnya, multi arah berarti interaksi antar petani memberikan atau memungkinkan untuk terjadinya interaksi antar petani, antar penyuluh, dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya misalnya apa? Ada forum kelompok tani. Di dalam forum itu bukan hanya petani dan penyuluh saja, tetapi juga ada pemangku kepentingan dari wilayah setempat yang ikut hadir, sehingga ketika misalnya mau memutuskan apa sih program prioritas yang mau dilakukan gitu, nah itu bisa memungkinkan multi arah. Di situ ada pemangku kepentingan atau yang memegang kebijakan, kemudian ada kelompok tani, kemudian ada juga penyuluhnya yang hadir tuh. Kemudian ada lokakarya, temu lapang, sekolah lapang. Nah, metode ini sangat mendukung untuk dilakukan pembelajaran sosial serta pertukaran pengetahuan lokal. Itu misalnya, di daerah A untuk penanganan pasca panen itu ada kearifan lokal. Nah, di situ misalnya daerah B ini punya persoalan limbah pasca panen. Kemudian daerah A punya kearifan lokal terkait penanganan limbah pasca panen. Nah, di dalam metode multi arah ini akan sangat memungkinkan memfasilitasi pertukaran informasi antar daerah A dengan daerah B. Kemudian di situ akan ada beberapa stakeholders yang terkait bergabung, berdiskusi bersama, sehingga ketemu konsensusnya, ketemu kesepahamannya. Apa mungkin misalnya kearifan lokal daerah A ini bisa ditiru oleh daerah B, sehingga bisa menanggulangi permasalahan terkait tadi ya, limbah pasca panen. Itu. Oke. Terus berdasarkan tujuan pembelajaran, yaitu metode informatif digunakan untuk meningkatkan pemahaman, terus sebagai misalnya ceramah, leaflet, poster, atau video singkat gitu. Jadi ada tampilan-tampilan informasi yang nantinya bisa dikaji oleh petani. Ya. Terus biasanya apa sih metode ini tujuannya? Pertama, bisa bertujuan untuk persuasif. Metode persuasif digunakan untuk membangun motivasi dan sikap positif terhadap suatu inovasi. Misalnya tadi, udah ada kearifan lokal di daerah A, kemudian daerah B punya permasalahan tadi terkait limbah. Nah, ketika ketemu nih ngobrol, ternyata informasinya bisa mempengaruhi
nih petani di daerah yang memiliki permasalahan pasca panen tadi. Tuh. Terus metode instruksional digunakan untuk membentuk keterampilan. Misalnya, metode instruksional itu yang seperti apa? Oh, ternyata ketika misalnya teman-teman nih pasti pernah ya hadir di satu daerah, terus ada demplot-demplot yang misalnya ada pelangnya produk tertentu. Pasti pernah lihat ya. Nah, itu misalnya, oh ternyata demplot itu digunakan sebagai metode penyuluhan instruksional. Karena apa? Untuk mengetahui efektivitas produk tertentu, maka diujikan di dalam satu demplot. Jadi dia akan diperlakukan, misalnya demplot cabai. Nah, kemudian ada produk yang digunakan pestisida yang khusus untuk produk untuk komoditi cabai. Terus diberlakukanlah metode demplot tadi, sehingga nanti harus ketika orang yang melakukan budidaya cabai itu akan memperlakukan demplotnya sesuai dengan instruksi dari penggunaan si produk ya. Misalnya, oh tidak boleh terkontaminasi dengan zat A, B, C, dan D, sehingga benar-benar murni mengikuti instruksi dari produk yang sedang diuji coba di dalam demplot itu. Tuh. Terus ada metode problem solving. Metode problem solving itu yang seperti apa? Metode ini digunakan untuk membantu petani menganalisis, menyelesaikan masalah. Misalnya apa? Metode diskusi tadi ya, bisa bertukar informasi terkait permasalahan dan misalnya ada hal yang potensial di daerah lain. Tuh, sharing informasi. Lalu ada studi kasus, analisis usaha tani, dan pemetaan masalah partisipatif. Oke. Kemudian metode ceramah. Di dalam metode ceramah itu ada 5 tahapan yang bisa dilakukan. Pertama adalah merumuskan identifikasi kebutuhannya, merumuskan tujuan, menyusun materi, melakukan pelaksanaan, dan lalu melakukan evaluasi. Gitu. Itu yang ada di dalam metode ceramah, sehingga apa yang diharapkan dari kegiatan penyuluhan ini bisa tercapai. Kita bisa lihat perubahannya apakah di tahap pengetahuan saja atau di tahap sampai di tahap keterampilan. Itu. Baik, rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Baik, silahkan. Nah, karena saya Polisia, izin bertanya Bu, apakah ada metode penyuluhan yang paling sesuai untuk semua kebutuhan penyuluhan di lapangan? Oke, menurut teman-teman ada nggak satu metode yang benar-benar bisa menyelesaikan segala permasalahan di lapangan? Ya, tadi ya di awal kita sudah membahas bahwa metode itu digunakan untuk memilih cara mana yang paling efektif dalam menjawab sebuah permasalahan, khususnya ini di sektor pertanian tadi ya. Sehingga kalau misalnya kita ada nggak sih metode yang benar-benar bisa digunakan untuk semua kebutuhan? Nah, ternyata tidak. Kita harus mengembalikan metode berdasarkan analisis dari seperti apa jangkauan metodenya, seperti apa arah komunikasi, seperti apa target dari agenda penyuluhan yang akan dijalankan, sehingga tidak bisa memaksakan satu metode untuk menjawab semua permasalahan pertanian gitu ya. Jadi metode itu harus diklasifikasikan berdasarkan tadi sasaran dari penyuluhan ini apa, sehingga pemilihan metode itu akan sangat terbuka sekali. Metode yang mana kira-kira yang bisa digunakan dan lebih sesuai dengan kondisi dari petani ya. Oke, teman-teman, tadi Ibu sudah berikan materinya dan Ibu pengen tahu hasil belajar kita hari ini, apa yang masih kurang di dalam pembelajaran kita dan apa yang sudah teman-teman pahami. Silahkan di-scan untuk post testnya. Oke. Nanti hasil dari post test teman-teman akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian Ibu atau teman-teman masih ada hal yang lebih lanjut pengen ditanyakan, very welcome, silahkan untuk datang dan berkonsultasi. Kita
bebas terbuka untuk diskusi selain di kelas. Terima kasih atas kehadirannya, sehat selalu, semangat untuk semester ini, semoga nilai teman-teman hasil pembelajarannya maksimal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, itu tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.